Oke, bagaimana mungkin kombinasi 5 teori fenomenal bisa menjadikan TokCap download nomor 1 di free apps, padahal aplikasinya masih beta. MD WFA 15. So, apa itu aplikasi yang masih beta? Kalau teman-teman masih belum tahu atau yang di luar pengembangan aplikasi beta itu sebelum launching ke atau sebelum rilis secara publik secara luas gitu. Beta itu masih dalam tahap ya testing lah. Kalau ada trial error ya dimaafkan gitu. Itu namanya masih beta, masih trial error. Tapi itu juga dibuka secara publik tapi terbatas gitu, nggak semuanya. Itu namanya beta. Ya. Kalau anak tim mesti tahu beta, kalau anak F yang mesti tahu tentang beta. Nah, apa aplikasi itu? Bentar, disclaimer dulu. Karena presentasi yang dibuat bukan ajakan membeli ya, atau mengikuti dan lain sebagainya, hanya sekedar sharing analisis dari penulis dengan tujuan edukasi. So, apa aplikasinya? Ya, namanya Clubhouse. Nah, ini aplikasi yang lagi viral banget, yang benar-benar eksklusif, yang benar-benar orang-orang tertentu yang bisa pakai dan benar-benar banyak merubah pengalaman baru lah. Dari yang kita dulu pakai Instagram atau pakai Facebook yang rasanya kalau bersosial media kita cuma melihat postingannya, melihat story-nya, terus habis itu kita interaksinya ke dia pun mikir-mikir gimana cara interaksi ya. Nah ini pengalaman baru banget nih di Clubhouse. Interaksinya benar-benar kita bisa ngenalin seseorang dari caranya dia ngomong, dari caranya dia punya perspektif menanggapi suatu topik. Gitu. Lebih lengkapnya nanti akan aku ceritain. So, welcome to Clubhouse. Ini beberapa testimoni yang asik banget nih. Cuma Clubhouse doang yang bisa buat satu room sama semua pakar bisnis di sini. Ini kebanyakan dari Surabaya yang nongkrong atau influencer gitu. Terus yang kanan itu siapa yang ngambil si CEO-nya Tokopedia ya, William Tanuwijaya. Ngakak sehancur-hancurnya. Gimana kalau si orang yang punya dampak di Indonesia kalau di e-commerce ya nomor 1 lah ibaratnya, dia sampai ngupdate post gitu loh. Dan semalam aku ikut room discussion-nya benar-benar ngangkat sehancur-hancurnya sih. Desa ngerosting si William Tano gitu. Itu ada William Tano, ada Wisnu Tama, ada Exton. Wisnu Tama yang punya Netizen, Exton yang punya Indofood. Nggak ngobrol serius di room itu, ya ngobrol ringan-ringan aja gitu kayak ejazian apa gitu. Tapi yang namanya Desta kan lucu banget kan. So, gimana sih ceritanya Clubhouse itu? Sebenarnya jadi pendirinya Clubhouse itu ada namanya Paul Davidson sama Rohan Set. Dia yang punya Pinterest dulu. Pinterest tuh dia yang bikin. Dan dia juga penggiat Silicon Valley-nya di US ya. Dan Clubhouse ini mulai naik ketika Elon Musk menggunakan Clubhouse pada 2 Februari. Padahal masih dalam versi beta. Di bagian kanannya, apa Hedi? Di bagian kanannya, forget TikTok, Clubhouse is social media next star. Ini setuju nggak setuju sih? Mungkin ke depan sosial medianya kita pakai Clubhouse. Udah Instagram udah bosen, makanya kita udah bosen, makanya Clubhouse.
So, Clubhouse itu adalah sosial audio. Jadi benar-benar ngobrol di situ, nggak ada postingan-postingan apa di situ, nggak ada sama sekali. Yang ada itu kayak tempat ngobrol virtual ya. Kalau kita offline kan nggak mungkin ya, kamu nggak kenal sama orang, duduk terus ngobrol gitu kan nggak mungkin banget. Kalau di sini sangat memungkinkan banget tempat ngobrol virtual. Terus yang memberikan kesempatan untuk mulai percakapan dengan orang lain yang bahkan nggak kenal, atau hanya sekedar mendengarkan. Misalnya nih, dan itu bahas topik tertentu. Misalnya nih, ini kan lagi bahas bongkaran-bongkaran bangun bisnis steril ala anak umur 20-an gitu. Nah, kamu bisa cuma dengerin aja, atau bisa sharing di situ gitu. Bahkan sharingnya sama orang-orang yang ini tuh Presiden Surabaya kan kayak gitulah. Dia kalau diundang ke seminar atau ke mana, red card-nya kan berapa coba yang harus bayar gitu. Tapi kita punya kesempatan buat sharing, bahkan direspon, bahkan dikasih arahan gitu. Kan kemarin sempat ada yang mau diajak bersama juga gitu. Nah, dan terkadang bersama sama user yang super berkualitas ya. Ya tadi Presiden Surabaya, kemudian kayak ya nih, majority usernya ada business owner, investor, mentor, artis, influencer, level A governor, startup enthusiast, kemudian expert profesional di bidang lainnya. Ini salah satu view orang-orang di Clubhouse. Ini aku ambil yang paling lengkap sih soalnya. Biasanya orang itu nampilin dia kuliah di mana, dia tinggalnya di mana, kemudian apa interestnya, sekarang lagi sibuk apa. Ini kayak dia diaspora, dia orang Indonesia yang living di UK, kemudian dia CEO dari mana, dia bikin apa juga, lagi sibuk bikin apa, ini lagi artikel, kemudian dia interest bahas apa, A, B, C, fintech, dan sebagainya. Benar-benar banyak kan orang yang kayak gini, ngasih bio tuh kayak di LinkedIn gitu. Kayak orang-orang LinkedIn tuh ngumpul semua di sini, ngomong benar-benar berkualitas. Tapi ada dua tipe topik ya. Topik yang benar-benar serius, kayak ini ngomongin saham, ada Pak Pong, ada Andika, Setora Putra, dia ada Felicia saya financial planner. Benar-benar ngomongin tentang nanti krisisnya kapan, ada krisis lagi, kemudian gimana antisipasinya, gimana kita harus ngisiin berapa persen portofolio kita, dan lain sebagainya. Itu benar-benar serius banget. Tapi ada yang santai. Kenapa orang, ya kayak ini tuh, kenapa orang kaya pakai sendal dalam rumah? Kan nggak mutu banget. Kenapa orang kaya pakai sendal dalam rumah? Ini ada Arif Muhammad, ada Tokopedia, yang William Tanu ya. Bahkan obrolannya kayak gini. Ini kan lagi rame-rame nih, habis ngakak-ngakak, si Arif Muhammad, gue mau ngomong nih sama Pak William. Iya, gimana Pak Williamnya dengan gagahnya ngomong, dengan gagahnya respon. Pak William, kalau di Tokopedia, dia juga sampai sekarang masih tanya gini nggak Pak kalau mau beli, padahal masih ready gitu. Langsung pada ngakak semua di room, karena orang-orang gini kan jarang banget ngobrol-ngobrol santai tapi di open secara luas gitu, dan disinilah semuanya jadi cair, jadi saling sharing gitu. Kemudian karakternya orang-orangnya adalah paling sering majority cara ngomongnya kayak anak Jaksel, pakai ngomong basically, kemudian maybe ya pakai bahasa Inggris campur Indonesia lah gitu. Ada semi formal atau sama sekali nggak formal, dan sangat-sangat respect dengan siapapun. Kalau kamu masuk ke situ terus kamu ngobrol, pasti wah bagus nih insight-nya, makasih ya udah sharing dan lain sebagainya. Mesti orang-orangnya tuh respect gitu. So kenapa bisa Clubhouse benar-benar fenomenal, benar-benar langsung ibaratnya eksponensial gitu. Aku rasa ada 5 teori yang digunakan di Clubhouse. Yang pertama adalah KOL effect. Itu Elon Musk ya.
Elon Musk ini salah satu orang terkaya, bukan salah satu sih. Sekarang orang nomor 1 terkaya di dunia. Udah ngelewatin Jeff Bezos yang punya Amazon, udah ngelewatin Bill Gates yang punya Microsoft, udah ngelewatin Mark Zuckerberg yang punya Facebook. Gitu. Elon Musk sekarang dia punya Tesla, SpaceX, dulu punya PayPal. Dia cuma update aja di tanggal 21 ini, keren sih tanggalnya. 1 Februari ya, 1 Februari tahun ini. Conclusion tonight at 10 p.m. Langsung tiba-tiba dari yang kemarin stagnan, langsung secara download atau secara valuasi secara US dollar di Februari langsung naik gitu. Naik tanggal 2 kan habis itu naik lagi benar-benar eksponensial karena satunya dari Elon Musk gitu. Dan Elon Musk pun sampai ngajak Kanye West, kemudian Vladimir Putin juga buat on di Clubhouse gitu. Nah, Elon Musk ini, sorry. Sorry, enggak bahas. Oke, Elon Musk ini ada yang namanya berbeda ya antara KOL dan influencer. Kalau KOL, Key Opinion Leader adalah seorang yang expert dalam bidang tertentu. Kalau influencer adalah seorang yang punya jumlah followers banyak di media sosial. Ini hal yang cukup berbeda. Kemudian kalau KOL, opininya dianggap valid karena memang memahami bidang tersebut gitu. Kalau influencer, dia hanya bisa mempengaruhi. Cara yang mempengaruhi, dia ngelakuin ekspresi-ekspresi yang benar-benar bikin orang tuh penasaran gitu. Wah, ini bahannya bagus banget. Aku langsung bisa putih. Makanan enak banget. Aduh, lumer banget atau melting dan lain sebagainya lah. Kemudian si KOL biasanya jarang aktif di media sosial gitu. Kalau influencer membuat tren di media sosial, kemudian diikuti oleh para pengikut. KOL meningkatkan brand value, influencer meningkatkan sales. Beda ya, brand value sama sales kan beda. Nah, class size by followers. Jadi ada jumlah followers. Ternyata ada orang-orang itu agensi udah memetakan perbedaannya. Ada nano influence itu kurang dari 20.000 ini followersnya. Micro influence 20.000 sampai 100.000. Makro influence 100.000 sampai 1 juta. Mega influence itu lebih dari 1 juta followers gitu. Jadi masalahnya Elon Musk adalah Key Opinion Leader yang punya posisi mega influence, dia punya followers 1 juta gitu. Key Opinion Leader ya, dia expert, dia valid omongannya, dia meningkatkan brand value, dan dia mega influence, dia lebih dari 1 juta followers gitu, di dunia soalnya. Ya. Itulah efek dari Key Opinion Leader. Setelah booming, but wait, Clubhouse is only on iOS. Clubhouse cuma ada di iOS aja. Cuma ada di iPhone. Sama iPad sih, iPad pun juga bisa. Nah, aku berasumsi ya, kenapa Apple? Padahal Android kan segmennya kan lebih besar kan, banyak usernya gitu. Kenapa Apple gitu? Ini ada yang namanya teori kedua, the diffusion innovation. Diffusion innovation itu seperti ini. The way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this.
We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You ready to buy a computer from me? All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. Oke. Ini aku translatein ya. Jadi kebanyakan perusahaan kita berkomunikasi dari luar ke dalam, bigger influence gitu. Dari what, how, baru ke why gitu. Tapi inspiring leaders, inspiring organization, dia berkomunikasi dari, ya terserah itu dia perusahaan besar atau kecil, atau industri besar atau industri kecil, tapi mereka menginspirasi, dia mesti berkomunikasi dari dalam keluar. Dari dalam keluar adalah dari why, how, ke what gitu. Nah, ini contoh kalau misalnya Apple melakukan hal yang ini contoh kalau Apple melakukan hal seperti perusahaan-perusahaan pada umumnya. Caranya marketingnya Apple ngomong mesti nggak kayak gini. Kita bikin komputer hebat. Kalau misalnya Apple niru kayak perusahaan-perusahaan pada umumnya, perusahaan teknologi pada umumnya, kita bikin komputer hebat. Kita bikin komputernya itu desainnya bagus, simple makainya, kemudian user friendly gitu. Apakah kamu mau beli gitu? Meh, kata Simon Sinek. Inilah kebiasaan yang kita komunikasikan. Kebanyakan marketing selalu ngomong kayak gitu, tapi itu tidak menginspirasi orang gitu. Apa yang dilakukan Apple untuk menginspirasi orang adalah apa yang kita lakuin, kita percaya, kita menantang status quo. Status quo adalah suatu hal yang udah distandarkan. Ya kalau laptop ya bentuknya harus kayak gitu, harus tebal, harus ada ininya, itunya, dan lain sebagainya. Everything we do, we believe in challenging status quo. Kita percaya, kita ngelakuin untuk menantang status quo. Kita percaya, kita masih thinking differently. Kita berpikir berbeda. Gitu. Nah, caranya kita berbeda atau caranya kita melawan status quo adalah kita membuat produk yang benar-benar beautiful design, benar-benar desainnya cantik, kemudian memakainya mudah, user friendly. Dan kita baru saja membuat komputer. Inspiring leader, inspiring organization. Dia ngomong dari why, how, what, dari dalam keluar. Akan berbeda rasanya setelah hal itu disampaikan dan terbuktikan sampai sekarang. Ada yang freak banget sama Apple, ada yang dia itu sampai tergila-gila karena orang-orang itu membeli bukan karena produkmu, orang-orang membeli itu karena what are you stand for gitu. Kamu bikin produk itu karena apa, why-nya apa gitu. Atau mudahnya gini deh, Apple itu kalau misalnya ditemukan dari dulu-dulu, si Albert Einstein mesti pakai Apple. Itu omongannya Steve Jobs ya, disederhanakannya. Kalau orang-orang penemu itu mesti pakainya Apple, nggak mungkin pakai produk lain. Tapi kayak caranya ini, orang itu kalau penemu ya Pak, yang mesti pakai Apple. Innovator mesti pakai Apple. Nah, that's why ada yang namanya division innovator. Ini kalau misalnya launching produk, ada inovator itu orang-orang yang, wah,
Dia sama-sama penemu nih, sama-sama penemu, dan dia menikmati produk itu. Dia rela ngantri, misalnya barusan launching, dia rela ngantri untuk beli produk itu. Gitu. Kalau ada terus pun juga gitu, dia rela ngantri untuk beli produk itu. Kalau early majority kok lah nanti gampang. Nek wis sepi, nek wis banyak pakai. Kalau early majority meneh, kok nek wis yang pakai banyak banget udah agak lama baru aku ikutan. Kalau lagers biasanya orang tua ya apa sih? Nganggo Apple ki apa sih nah gitu. Nah, orang-orang Apple berdirinya di sini. Dia nggak banyak, tapi benar-benar kualitas. Karena dia percaya ini ya, people don't buy a product, they buy what you stand for. Orang-orang mesti yang pakai Apple, inovator, kemudian orang-orang yang dia itu berani menantang status quo, mesti pembuat, mesti entrepreneur dan lain sebagainya. Dan betul, mesti orang-orang Jakarta kebanyakan pakai Apple atau orang-orang yang ya ibaratnya secara ekonominya dia bagus, mesti pakai Apple atau dia penemu apa pakai Apple. Dan supaya user-usernya juga kayak Apple semua gitu. Padahal Android-nya sudah 1% sekarang, iOS-nya 27%. Yang lainnya kecil-kecil nggak jelas. Nah, ini yang jadi pertanyaan juga ya, kenapa cuma ngambil 27%? market share itu 27%, kenapa nggak ambil 71%? Ini sedikit, tapi berkualitas semua. Dia bisa bikin topik-topik yang sangat-sangat asyik gitu. That's why iOS atau Apple pertama kali dirilisnya untuk laptop. Kemudian limited teorinya. Jadi kalau teman-teman nanti register yang punya iPhone ya, belum tentu bisa langsung join. Ini sombong banget gak ini? Sosial media tapi sombong gitu. Ini bahkan temanku dia udah register dalam seminggu itu dia nggak di-approve gitu, karena harus ada orang yang udah masuk di dalam Clubhouse dulu baru bisa ngajak dia masuk gitu. Kan lucu ya. Ini maksudnya. Jadi kayak di tempatku itu ada tombol let them in. Jadi ada temanmu yang daftar di Clubhouse, kemudian dipersilakan masuk yuk. Atau kamu punya undangan buat invite, ada 7. Kamu bisa invite temanmu, gitu. Di sini. Dan ini bisa habis loh, bisa habis. Karena aku cuma punya 7 nih. Kemarin punyanya 2, terus tiba-tiba jadi 4, sekarang jadi 7. Itu karena aku cukup aktif di Clubhouse ya, ikut terus kemudian ngomong gitu kan. Terus akhirnya dapat invitation gitu. Bahkan ini gila banget nih, invitasinya dijual di Tokopedia, harganya sampai 500.000 gitu. Saking orang Indonesianya FOMO ya, fear of missing out. Buset, mesti beli 500.000 demi invitation kok. Clubhouse, dan Indonesia emang paling gercep buat begini. Nah, nanti kalau misalnya udah ada teman yang mau silakan masuk, temanmu akan terpampang di sini. Ini temanku, dia digital marketing antusias, benar-benar dia udah levelnya Asia lah. Umur 24 tahun tapi omsetnya udah miliaran juga. Nah, setelah kamu join, nanti ada trompetnya. Kalau misalnya kamu newbie, kalau misalnya udah lama nggak ada trompetnya gitu. Ini experience kecil sih, tapi benar-benar bermakna kalau di Clubhouse. Kelihatan, oh ini orang baru. Jadi wajar. Dan maksimal 5.000 member per room dan dilarang nge-record gitu. Ini kalau nge-record langsung ada tulisan heads up, sharing records without the speaker permission violates the community guidelines. Benar-benar nggak boleh. Pak, saya nonton Indosiar terus, Pak. Saya di hotel Bapak dulu loh, Pak. Ini kan Axton itu yang punya Indofood. Nah, ini di roasting sama teman-teman. Aston. Salah dong, Pak. Saya baru
saya makan di kita. Kemudian yang keempat ada yang namanya element of value for B2C. Ini dari Bain Company. Ini kalau aku ngomong value biasanya Pak Hamrawi langsung siap-siap nambahin. Ini pun nggak sengaja aku nemu dari postingan bapak-bapak.id element of value. Ini aku rekomend juga ke teman-teman yang mau menikah ataupun sudah menikah, karena bapak-bapak ID ini punya visi untuk bagaimana suami-suami bisa dicintai istri, gitu. Bisa lebih dicintai istri. Di situ banyak tutorial-tutorial tentang skill set, mindset, kemudian ya kayak yang orang tua tuh harus, bapak-bapak tuh harus tahu kayak ban mobil tuh harusnya angin berapa sih, terus habis itu caranya bersihin mesin cuci, caranya bersihin kipas angin yang berdebu, dan lain sebagainya, lucu-lucu lah kontennya. Ini salah satu skill set atau mindset yang di-sharing ke postingannya bapak.id. Oh, ini ada istrinya Mas Devi, ada istrinya Devi. sorry Dev, baru baca. Nah, apa aja elemen of value? Pertama fungsi ya. Fungsi itu apa aja? Menghemat waktu, menghasilkan uang, menyimpulkan, mengurangi risiko, organisir, menghubungkan, mengurangi upaya, menghemat kualitas, sensor appeal, memberikan informasi. Ini kan fungsi dari aplikasi, kan kita hampir mirip seperti ini ya, menghemat waktu ya kita bikin aplikasi menghemat waktu untuk menyimpulkan, alur iya, mengorganisir iya, menghemat iya, kualitas iya, menghubungkan iya, karena harus real time, mengurangi risiko iya, dan informasi iya, menghasilkan uang bisa jadi, mengurangi upaya bisa jadi. Ini fungsi, ini elemen value dari fungsi gitu yang harus dilakuin dari produkmu. Ini basic banget ya, kalau paling bawah. Jangan sampai kita nggak bisa menciptakan ini. Bahkan kalau aku masih baca-baca ya tentang elemen value ini, nggak boleh ada satu yang terlewatkan gitu untuk fungsi atau poin-poin ini. Gitu. Kalau hilang ya nggak jalan sempurna gitu. Kemudian yang kedua adalah emosional, mengurangi anxiety kayak kegelisahan, wellness, therapeutic value ini kayak terapi, kemudian fun itu menghibur, nostalgia, menarik, terpercaya, memberikan akses, desain atau estetik. Nah, emosional ini diberikan kalau di Clubhouse itu diberikan juga yang stage ketiga ya, ini berhubungan emosional sama merubah hidup. Motivasi, memberikan harapan, aktualisasi diri, penerimaan atau bilangnya. Nah, ini tak kasih contohnya aja deh, topik-topiknya. Ini benar-benar topik-topiknya, topik-topik serius ya. Produknya itu nggak cuma itu ya, kalau cuma fungsi aja tuh ya semuanya bisa bikin gitu. Tapi emosional dan merubah hidup itu harus dipikirin gitu, gimana caranya bikin aplikasi yang emosional dan merubah hidup. Ini kayak pembahasan emosional ya, the best programming, CTO, kemudian event ketika pandemi. Nah, event ketika pandemi kan dia emosionalnya apa yang diberikan? Mengurangi anxiety ya, gelisah kan orang-orang event di sini. Gelisah ini kapan harus bisa mulai, utamanya ditanyain terus, dipepet terus ini ada orang fan ya Doji dari Baskin itu, ini ada Prabu dari media, ini gimana nih? Oh, kita udah ngelakuin ini kok dipersulit dan segala macam. Di Clubhouse ini bisa ngedeliver emosionalnya gitu. Menarik, terpercaya, dan mudah diakses. Kenapa menarik? Ya siapa yang ngomong kan, misalnya utama. Terpercaya nggak? Ya terpercaya. Dan itu memberikan akses baru lagi. Dan ini utama dari omongan-omongan ini dia bisa forward kemana gitu. Dan apakah berubah hidup? Iya, bisa aja memberikan harapan. Memberikan harapan gitu ke orang-orang event gitu. Apalagi ini ya, bangun bisnis karir ala umur 20-an gitu. Kamu bisa cerita di situ, didengerin, dikasih motivasi gitu kan. Itu kan merubah hidup. Di sini bisa banget. Bahkan ini ya, ada gaji
ada room yang paling most anticipated room. Ini keren banget sih. Orang-orangnya tuh ada yang udah achieve, ada yang masih OTW ke sana. Possible nggak sih punya gaji 250 juta per bulan? Apakah mungkin gitu? Nah, ini mengingatkan aku juga terkait sama mimpiku dulu di tahun 2016. Ini teman-teman tahu nggak sih ada yang namanya vision board? Ini kalau teman-teman dulu diajakin MLM mesti tahu yang namanya vision board. Tapi aku nggak ikutan maksudnya. Vision board itu kayak foto-foto yang kamu tuh pengen apa nih, terus kamu foto-fotonya itu kamu potong, kamu kumpulin. Misal kamu pengen beli mobil, misal kamu mau pergi kemana, misal kamu pengen punya rumah kayak gimana, itu tuh kamu print bentuknya seperti apa, terus kamu tempel gitu di vision board-nya gitu. Di vision board tuh kayak gini. Bisa ngelihat kamera aku nggak ya? Ini yang main ke rumahku biasanya nanyain nih, ini apaan sih? Tapi biasanya nggak tahu itu tuh. Ini namanya vision board. Nah, ini sini foto-foto kamu pengen kemana sih? Atau kamu di hidupmu tuh nanti mau achieve apa gitu. Itu aku bikin foto-fotonya, kemudian aku alhamdulillah udah beberapa yang achieve. Bahkan yang lucu itu kayak aku sempat nge-search masjid terbagus dunia gitu kan. Aku nggak tahu namanya masjidnya apa gitu. Terus tak print aja kan, terus tak tempel di vision board itu. Dan ternyata kemarin pas ke Dubai, aku mengunjungi masjid itu gitu. Dan baru tahu nama masjidnya waktu aku nginjek di situ. Itu efek dari vision board kali ya. Karena kan kemarin pas umroh juga nggak kepikiran mau ke Dubai gitu kan. Nggak kepikiran mau ke Dubai, itu dapat bonus ke Dubai gitu. Nah, kok bisa ya? Karena kemarin itu niatnya umroh ya pengen bagiain mamah gitu ya. Jadi sebelum nge-achieve vision board-nya, kamu harus memberikan manfaat dulu gitu. Itu caranya macam-macam lah untuk nge-achieve itu. Yang pasti memberikan manfaat dulu, nanti baru kamu udah layak nih kasih ini ya dikasih. Ini salah satunya ini ya, gaji 250 juta per bulan. Itu vision board-nya harus dipasang gitu. Atau teman-teman punya versi sendiri lah. Coba dipasang, kemudian diliatin setiap hari. Insya Allah ini tertarik pelan-pelan. Dan di room ini juga dia ngomongin juga tentang vision board gitu. Kayak memberikan harapannya. Kemudian topik santai benar-benar lucu-lucu wes, ada horror room, ada overthinking story di tempatnya curhat. Kemudian kenapa orang kayak Pak dalam rumah ini diomongin lucu-lucuan sama orang-orang artis gitu kan. Terus ada yang dari luar negeri ngomongin tentang Korea. Kemudian ada room, bener-bener room suwung banget gitu. Roomnya cuma diem aja, nggak ngomongin apa-apa, tapi saling follow-followan gitu. Dan ini adalah most anticipated room di topik santai. Adalah jodoh Hunter batch 1. Bayangin teman-teman, kamu kalau Tinder kan by chat ya. Kalau taruh online harus ketemu ke rumahnya buat kenalan gitu. Kalau ini kamu jadi orang yang ngomong di situ, didengerin sama banyak orang, dan waktu kamu ngomong itu kenalan sama cewek. Misal kamu cowok, kamu kenalan sama cewek. Moderatornya juga lucu juga ya. Jadi pesertanya dipilih secara random. Kan di bawah-bawah ini tuh pada parkir kan. Ayo si Abid naik, ayo si Dinda naik misalnya. Terus habis itu baru, yo Abid kenalan dulu. Dari mana, kemudian kerjaannya apa, umur berapa, agamanya apa gitu. Terus habis itu si ceweknya juga kenalin. Terus habis itu juga
ditanyain tentang misal study case ya, kamu terakhir bohong apa, kemudian ke siapa, ya lucu-lucu kayak gitu loh. Terus habis itu dikasih sesi kenalan sendiri. Nah, ini benar-benar experience baru ya. Dan menurutku ini bisa jadi pengganggunya taruh online nih, karena katanya ustaznya juga, ini satu juga karena kan berduaan ya, rame-rame. Jadi ini jadi pengalaman baru yang seru juga di sini. Aku dengerinnya juga enjoy, orangnya bisa nyambung gitu. Bahkan kemarin ada orang cerai ketemu orang cerai, langsung kayaknya ada hal yang positif di situ lah. Dan orang-orang teknologi freak kayak gini kan susah kan ketemunya di mana. Dan yang terakhir adalah social impact. Ya, kamu bisa sharing, kamu bisa dapat ilmu, kemudian social impact itu ya bagaimana efeknya produk ini atau efek dari yang kamu terima itu berdampak pada sosial. Nah, ini adalah 4 value dari elemen of value yang diciptakan sama Clubhouse. Benar-benar komplit, benar-benar bisa dirasain. Dan yang terakhir adalah Hooked, the psychology of building addictive products. Punya yang dari RL. The hook canvas. Pertama adalah trigger. Ini Hooked ya, judulnya The Psychology of Building Addictive Products. Ini tentang bagaimana secara psikologi bikin produk yang benar-benar bikin ketagihan. Judulnya Hooked. Yang pertama harus ada yang namanya trigger ya. Apa trigger internalnya, kemudian apa trigger eksternalnya. Nah, trigger internal misalnya dapat notifikasi, dan ini notifikasinya kenceng banget nih, sekolah sekali. Bahkan melebihin Telegram loh, 155. 2019 kemarin Kamis ya, 2019. WhatsApp aja cuma 221. Ini aja rame karena grup keluarga. Grup sudah kenceng banget gitu. Ini internal ya, di notif, ada yang bikin room bahas ini, room bahas itu. Wah, roomnya itu pasti bagus-bagus. Aneh-aneh, pengen ngeklik nanti nggak konsen dan sebagainya. Wis ntar lah. Kalau malam aja lalu lagi santai. Kemudian buat external trigger. External triggernya ya ada teman join Clubhouse, yuk ikut yuk. Itu contohnya external trigger. Atau orang ada story, lucu banget ya ininya. Topiknya dan lain sebagainya. Jadi orang pengen join. Dan yang ketiga adalah action. Setelah notifikasi kan kita harus action ya. Apa yang harus dilakuin untuk actionnya itu? Misal kita ngambil ke aplikasinya. Rewardnya apa? Kita dapat ilmu-ilmu baru. Kemudian kita dapat secara emosional dapat ya. Nanti kalau mau dapat yang serius-serius ya kita dapat ilmu baru. Kalau yang santai-santai kita terhibur gitu. Kemudian investmentnya kayak kita kenalan sama networking baru, kita punya following sama followers, kemudian kita dapat konten-konten yang baru, itu adalah hal investment. Nah, ini Hooked canvas, gimana caranya secara psikologi bisa bikin aplikasi yang benar-benar adiktif. Trigger, action, reward, investment. Ini contohnya kalau di Instagram. Triggernya apa? Instagram trigger ya, ada yang like di Facebook, ada notifikasi, ada icon Instagram kok di halaman depan terus, pencet. Instagram triggersnya FOMO, takut kalau ada berita-berita yang baru terus dia ketinggalan. Actionnya apa? Buka aplikasinya, ngecek fotonya, nge-like atau komen. Rewardnya ya kamu di-like balik, kemudian dapat follower dan lain sebagainya. Kemudian investmentnya postinganmu di-upload, followers menambah. Ini contohnya Instagram. Contohnya bagus sudah ya. So, ada 5 teori kenapa bagus bisa eksponensial. Yang pertama ada mega KOL, exponential leader effect. Kemudian diffusion innovation.
tadi ya, orang-orang Apple, orang-orang innovator, entrepreneur yang berkualitas mesti pakainya Apple. Kebanyakan gitu kan. Banyak yang Android nggak berkualitas, sudah berkualitas, Android yang berkualitas gitu. Tapi ya nggak terlalu, nggak mayoritas yang punya Apple. Maaf. Kemudian limited ya, tadi nggak boleh ini hanya invitasi, kamu register belum tentu bisa masuk, dan kamu record nggak boleh, kemudian roomnya itu harus satu room maksimal 5.000. Kemudian elemen of value for B2C-nya tadi ya, ada 4 elemen, fungsi, emosional, social impact juga, dan 5 hukat yang tadi, trigger, action, reward, investment. Ini adalah jawaban dari teman-teman yang, apa sih Clubhouse, kenapa bisa ramai, ini ada 5 teorinya. So, should I join Clubhouse? Buat teman-teman, apakah harus join Clubhouse? Itu tergantung ya, tergantung sama kebutuhannya masing-masing. Apa mau networking di situ, apa mau kenal-kenalan sama orang yang nggak kenal, dan ngerasa bisa ngomong di situ, atau pengen ngelatih ngomongnya, ya silahkan kalau mau join. Atau cuma mau dengerin, ya boleh juga, karena maybe itu akan jadi the next social media-nya. Dan kopi yang baik akan menemukan nikmatnya masing-masing. Jadi kayak Clubhouse mungkin belum cocok, ya nggak masalah, ya tetap di Instagram misalnya nggak masalah. Itu karena seperti ini, seperti kopi yang baik akan menemukan nikmatnya masing-masing. So, terima kasih, cukup sekian dari saya terkait sama Clubhouse. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, atau nggak mudeng nih aku jelasin tentang Clubhouse.